Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur struktur penulisan dari artikel ini. Jadi yang pertama saya menjelaskan dulu semacam latar belakang kayak media itu dari dulu hingga sekarang perkembangannya seperti apa. Itu saya bandingkan media konvensional dengan media sosial. Nah, dari perbedaan ini ditemukan kalau media konvensional itu tentunya lebih tidak fleksibel, tidak sefleksibel media sosial, yang mana media sosial itu tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, jadi dia bisa diakses oleh siapapun juga. Sedangkan media konvensional itu pembuat pesannya, informasinya itu hanya untuk pemilik instansi media tertentu. Sedangkan kalau media sosial hampir seluruh penggunanya bisa menyampaikan informasi. Nah, terus kenapa hal ini bisa menjadi salah satu bentuk dari wujud implementasi bela negara? Jadi karena keunggulan media sosial tadi, di mana setiap penggunanya itu bisa menyampaikan informasi, maka kalau kita pakai dalam implementasi nilai bela negara, saya mengambil kasus tentang isu kemanusiaan. Jadi dengan orang-orang menyuarakan isu-isu kemanusiaan di media sosial, itu secara tidak langsung itu menjadi wujud dari implementasi nilai-nilai bela negara. Nah, itu saya bahas di dalam artikel ini. Terus saya juga membahas tentang secara ilmiah kenapa media sosial itu juga bisa mempengaruhi jiwa nasionalis seseorang. Bahkan dalam konteks ini kayak untuk meningkatkan jiwa nasionalis seseorang. Di situ saya bahas yaitu karena media sosial itu karena orangnya bebas dalam mengekspresikan, jadi dia serasa dia memiliki jiwa nasionalis, tapi itu semu sifatnya atau sementara. Jadi itu kayak tidak tergantung. Jadi dia tuh sangat bergantung dengan kondisinya gitu. Kayak kadang-kadang mungkin dia bisa berubah, dan hasil dari nasionalis itu sendiri itu juga banyak terpengaruh oleh interpretasi mereka sendiri. Nah, lalu selanjutnya saya membahas tentang studi kasus yang saya ambil, yaitu tentang kemanusiaan, yaitu kasus banjir bandang di Sumatera. Di mana saya memakai ini karena bisa dilihat kalau di media sosial itu sekarang banyak sekali dimanfaatkan untuk penggalangan donasi, di mana ini sangat-sangat impactful, sangat-sangat berdampak untuk korban-korban di luar sana. Jadi orang-orang bisa melakukan donasi dengan cepat, terus penyaluran informasinya juga bisa dengan cepat, kayak kebutuhan mereka apa, daerah-daerah yang belum terjangkau seperti apa, atau mungkin sekedar untuk mengabari kondisi mereka kepada keluarga-keluarga mereka. Makanya media sosial ini bisa menjadi salah satu bentuk upaya untuk implementasi nilai-nilai bela negara, karena itu tadi dia bisa untuk tujuan kemanusiaan gitu, yang mana itu sesuai dengan nilai-nilai dari bela negara. Terus selanjutnya saya juga membahas tentang bagaimana penyalahgunaan media sosial ini itu juga bisa terjadi. Jadi perlu pengawasan yang kuat juga supaya tidak ada penyelewengan seperti ini, supaya tidak terjadi misinformasi, terus framing dan ujaran kebencian, supaya apa yang kita lakukan dengan media sosial ini tetap jalan dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Nah, gimana solusinya? Solusinya bisa dengan meningkatkan literasi digital, yaitu dengan sering-sering melatih pemikiran kritis kita. Jadi
supaya setiap informasi yang kita dapat dari media sosial itu selalu kita saring, tidak kita telan mentah-mentah seperti itu. Terus selanjutnya saya akan memberikan bukti plagiarisme dari artikel saya, yaitu sejumlah 9%. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.